Baik, pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita kembali ya. Tadi ada yang terputus, orang-orang Aceh sekarang untuk menghidupkan kita kan tentu kita bertani ya. Sedangkan orang-orang kafir yang ahli di dalam teknologi, justru mereka itu hidup dengan menjual teknologinya. Jadi maka orang Aceh, orang Indonesia juga harus cerdas di dalam teknologi. Kalau belum sekarang, ya ke depan. Kita harapkan anak-anak Aceh, mahasiswa-mahasiswa Aceh harus mampu. Igap je begar rukuk. Itu apa biji kata? Karena cukup lu orang Aceh merukuk. Walaupun khilafiyah rukuknya. Yang pegang harim kan. Tetapi cukup le rukuk. Jadi Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf, Rektor Universitas Tengku Umar di Melabuh menyebutkan Aceh mengeluarkan uang untuk rokok saja. Untuk rokok 2,6 triliun satu tahun. Besar sekali. Jadi orang Aceh mengirimkan uang ke Surabaya karena pabrik rokok itu di Surabaya. 2,6 triliun satu tahun. Sedangkan pendapatan Aceh sekitar 18 triliun satu tahun. Itu sudah dibantu oleh Jakarta. Yang pendapatan asli Aceh entah 12 triliun cuma. Jadi 2,6 triliun orang Aceh menyumbang ke Surabaya satu tahun. Sedangkan Surabaya tidak pernah menyumbang ke Aceh 1 rupiah pun menurut beliau. Dan yang anehnya di Aceh, kata Profesor Dr. J. Ma'ruf, pulau rokok itu abu-abu, yang semua berat. Nyan kalau buka. Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf buka. Jadi gonya ge tantang katanya. Kalau perlu orang Aceh karena ludah orang Aceh merokok, harus nak pabrik rokok di Aceh. Di mana Aceh? Beli beliau rokok Cina, ping rokok tu. Jadi 2,6 triliun peng Aceh hanya mengalir ke luar. Gimana menurut Ustaz? Ada begot. Cuman repot tak. Jadi mungkin pada begot urusan pusat ke dia agak rumit kan. Yang pada inti je sebenarnya je baik lagi nya yang haba ada pegang pentingnya. Baik tu tingkatnya. Jadi benda terhemat sesuatu yang hana faedah baik tak gunakan. Benar Pak Ustaz. Ya, baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah SWT. Cukup menarik kajian kali ini. Mudah-mudahan tahun baru Islam dan peringatan 10 Asyura bisa membangkitkan semangat kita untuk merubah nasib kepada yang lebih baik. Karena Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah sendirinya. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, untuk merubah nasib itu tentu kita harus seimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Artinya kita harus taat beragama, melaksanakan perintah-perintah syariat dengan ikhlas. Ketika hablum minallah kita itu bagus, ya, hablum minannas juga akan bagus sendiri. Orang-orang yang hablum minallahnya jelek, hablum minannasnya juga jelek. Jadi kita seimbangkan, ya. Walaupun ada nas-nas di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhirat itu lebih kekal, hari akhirat itu lebih baik dari dunia. Tetapi ada juga ayat wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan dunia, kehidupan akhiratmu, ya. Itu memang diutamakan akhirat di situ, ya. Apa saja kita kerjakan mencari jalan untuk
akhirat kita. Tapi dikatakan oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu di dunia. Berarti di dunia orang Islam ini harus menjadi orang, jangan menjadi budak Cina. Cina kafir. Jangan menjadi budak Amerika. Jangan menjadi budak Jepang. Orang Islam itu harus merdeka. Bena hutang bak kafir ki pancara. Itu perlu renungan, perlu kerja keras. Di sini boleh tengok ya kayak Jokowi, kerja. Kayak gitu. Jadi bekerjalah supaya kita berubah nasib. Tapi bekerja jangan hanya dengan keringat. Bekerja jangan hanya dengan kekuatan fisik. Bekerja dengan otak. Ya tengok HP, kejikan orang Aceh pegang HP ya. Nah, satu pun bahasa-bahasa nama itu teknik kunci aja pegang HP. Jadi tentu harus bekerja dengan otak. Tambah Ustaz. Hubungan tambah. Kajian. Kalau sudah jadi kita minta Ustaz berdoa pendek saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا يشبع برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pemirsa, hanya sampai di sini pertemuan kita. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.